Pada malam Natal, Tom mengundang kedua orang tuanya untuk merayakan Natal bersama. Seperti perayaan pada umumnya, ia juga telah menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada mereka. Di mata kedua orang tuanya, Tom adalah seorang putra yang baik dan selalu menghormati mereka. Namun di balik sikap tersebut, Tom ternyata menyimpan sebuah rahasia gelap yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Tanpa sepengetahuan mereka, Tom menyembunyikan seorang gadis di bawah umur di dalam lemari kamarnya. I thought it was a really nice one. I'll be right back. I have to stay in the closet this year. Cerita kemudian membawa kita kembali ke awal rangkaian kejadian, yaitu 8 tahun sebelumnya. Catch adalah seorang siswa yang baru saja pindah ke sekolah baru. Pada hari pertamanya, Stephanie mengajak Catch berkeliling untuk mengenalkan berbagai bagian sekolah, mulai dari ruang kelas hingga area laboratorium. Stephanie juga memberikan beberapa peringatan. Ia meminta Catch untuk tidak terlalu dekat dengan kelompok siswi di sekolah tersebut karena mereka dikenal sering melakukan perundungan terhadap murid baru. Selain itu, Catch juga diminta untuk menjaga jarak dari penjaga keamanan sekolah tersebut. Menurut Stephanie, penjaga tersebut sangat menyebalkan. Both just stay away. Do not mess with him. Namun sebagai murid baru yang masih belum mengenal lingkungan sekolah, Catch justru bertemu langsung dengan penjaga keamanan itu yang ternyata bernama Tom. Pertemuan tersebut menjadi awal dari hubungan mereka. Looking for woodshop, but You did better than you think, though. Keesokan harinya, Catch berusaha berbaur dengan teman-teman barunya di sekolah. Namun, niatnya untuk mendekat justru disalahpahami. Situasi itu membuat Catch semakin kesulitan mendapatkan teman. Di tengah keadaan tersebut, justru Tom, penjaga keamanan sekolah, menjadi salah satu orang yang paling sering bersikap baik kepadanya. Hey, clear out of here. Go. Get to class. You alright? Tough. Catch dan Tom beberapa kali bertemu di lorong sekolah. Mereka kemudian sempat berbincang sebelum Catch kembali mengikuti pelajaran. Pertemuan yang berulang itu membuat keduanya semakin akrab. Scheduled here this part of the day, huh? You want to push it till right before the bell. you're okay, Mr. Holmes. Setelah jam sekolah berakhir, Catch meminta bantuan Stephanie. Ia bertanya apakah dirinya boleh menginap di rumah Stephanie selama akhir pekan. Catch menjelaskan bahwa untuk sementara ia tidak bisa tinggal di rumah ibunya karena sang ibu sedang mengalami suatu masalah yang tidak diketahui penyebabnya oleh Catch. Namun, Stephanie mengatakan bahwa Catch tidak bisa menginap di rumahnya. Ternyata, hubungan Catch dengan Stephanie tidak sedekat yang selama ini ia kira. Keduanya hanya sebatas teman sekolah. Mendengar penjelasan tersebut, Catch merasa semakin sedih karena ia menganggap Stephanie selama ini benar-benar menjadi temannya. It's just I can't stay at home. She's just going through something. Anyway, we're not even friends. Di tengah keadaan itu, Tom datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Catch kemudian mengungkapkan bahwa dirinya merasa diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekolah tersebut. Tom yakinkan Catch bahwa ia mampu melewati semua masalah yang sedang dihadapinya. Perhatian tersebut membuat Catch merasa semakin nyaman berada di dekat Tom. So stay with if it's so bad. Hey, Why is everyone here so mean? you're sensitive and you're mature. We can talk later. For real. Ketika sekolah berakhir, Tom kemudian menemui Catch di bangku yang berada di area stadion sekolah. Saat itu, ia melihat Catch sedang bersama seorang teman laki-laki dari sekolah. Mereka berada di sudut area sekolah sambil merokok. Tom yang merasa sedikit cemburu kemudian menegur pemuda tersebut dan memintanya segera pergi. Detention for me too? Want to talk? Keesokan harinya, situasi kembali berubah ketika Stephanie mendatangi Catch dalam keadaan marah. Beberapa saat kemudian, Tom kembali menemui Catch yang tampak murung. Catch kemudian menjelaskan alasan dirinya ingin segera meninggalkan rumah orang tua asuhnya. Ia mengaku bahwa ayah asuhnya, yang merupakan seorang laki-laki, berusaha melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap dirinya. Sebenarnya, Catch sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak dinas sosial, namun laporan itu tidak dipercaya. Mereka justru menganggap Catch mengarang cerita tersebut hanya untuk mendapatkan perhatian. Karena merasa tidak mendapatkan perlindungan, Catch akhirnya meninggalkan tempat itu. Kini ia tidak memiliki tempat tinggal, sementara ibu kandungnya juga masih tidak dapat dihubungi. Dalam kondisi tersebut,
Tom kembali berusaha memberikan dukungan kepada Katz. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Katz memiliki latar belakang yang sama. Di sisi lain, Tom juga memiliki masalah dengan ayahnya. Kepedulian Tom terhadap kondisi Katz membuat keduanya semakin dekat. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang hingga terasa lebih dari sekedar hubungan pertemanan. Don't you have to work? Remember that guy I told you about? I'll kill him. And my caseworker. I ran away. I just wanted someone to care. Mainly who I am. My parents and their dumb rules that How do you know so much about me? we're friends, aren't we? Might as well call me Tom. Tom? Keesokan harinya, Katz kembali berusaha menghubungi ibunya. Namun seperti sebelumnya, nomor telepon rumah sang ibu tetap tidak dapat dihubungi. Setelah itu, Tom kembali menemui Katz di tempat yang biasa mereka datangi. Kali ini, Tom membawa informasi baru. Ia telah mencari tahu lokasi tempat tinggal ibu Katz. Tom kemudian memberikan alamat rumah ibu Katz, sejumlah uang, serta petunjuk rute bus yang harus ditempuh. Ia mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi membantu Katz, dan ia bersedia melakukan apapun untuknya. You would do that for me? Come here. That's my girl. Dengan berbekal informasi tersebut, Katz pun berangkat menuju alamat yang diberikan Tom. Namun, setibanya di rumah ibunya, Katz justru mendapatkan respons yang tidak sesuai harapannya. Bukannya dipersilahkan masuk dan tinggal di sana, ia malah diminta segera pergi. Tanya, like with judges. No, Tanya, no. We don't have to tell the courts. Ibunya menjelaskan bahwa Katz seharusnya tidak berada di tempat tersebut. Katz kembali melihat catatan yang sebelumnya diberikan Tom. Karena tidak tahu harus pergi kemana lagi dan hari sudah semakin malam, ia memilih mendatangi alamat yang tertulis di bagian bawah catatan tersebut. Ternyata, alamat itu merupakan rumah Tom. Tom akhirnya mengizinkan Katz untuk singgah sementara di sana. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Katz tidak boleh memberitahu siapapun bahwa dirinya berada di rumah tersebut, termasuk orang tua Tom, para tetangga, maupun teman-teman mereka di sekolah. Setelah berada di sana, Katz kemudian menceritakan kepada Tom tentang kejadian yang baru saja dialaminya ketika mendatangi rumah ibunya. Why don't you just stay here tonight? It's not like anybody's gonna be out looking for you. Keesokan harinya, Tom mengantar Katz ke rumah temannya yang bernama Judy. Ia juga mengatakan bahwa Katz tidak perlu kembali bersekolah untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, Katz dapat menghabiskan waktu pada siang hari bersama Judy. I'm saving myself though. I'm still a virgin. He's like my boyfriend. My foster parents couldn't tell you anything. Selama menghabiskan waktu bersama Judy, Katz banyak menceritakan tentang Tom dan bagaimana selama ini Tom memperlakukannya. Menurut Katz, Tom adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya dalam keadaan seperti sekarang. Mendengar cerita itu, Judy merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia kemudian bertanya, apakah orang tua Katz tidak sedang mencarinya? Katz kembali menjelaskan bahwa ibunya tidak menginginkannya. Katz bahkan mengatakan bahwa ibunya tidak ingin dirinya berada di sekitar sang ibu. Menurut keputusan pengadilan, ibunya memang tidak memiliki hak asuh atas Katz. By the courts? Just try your mom one more time. Mendengar hal tersebut, Judy mencoba meyakinkan Katz untuk kembali menghubungi ibunya. Namun, seperti hari sebelumnya, nomor telepon ibu Katz tetap tidak dapat dihubungi. Dean, please leave a message. Setelah selesai bekerja, Tom kemudian kembali mendatangi rumah Judy untuk memastikan keadaan Katz. Kondisi Katz yang semakin terisolasi kemudian dimanfaatkan Tom untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Situasi tersebut membuat Katz kembali berada dalam keadaan rentan, seperti yang sebelumnya ia alami bersama orang tua asuhnya. Tom memanfaatkan keadaan Katz dan melakukan tindakan yang selama ini berusaha dihindari oleh Katz. We're a virgin after all, huh? Keesokan paginya, Judy sebenarnya merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Tom terhadap Katz adalah sesuatu yang salah. What are your mind now? Tanya's always protected. As long as you're quiet in my room.
Sementara itu, pada malam harinya, Tom membawa Catch masuk ke rumahnya dengan terburu-buru. Ia mulai khawatir karena merasa para tetangga sudah mengetahui bahwa dirinya menyembunyikan seorang gadis di bawah umur di rumah tersebut. I thought I saw a neighbor in her window. Talk all you want to Judy's tomorrow. Tidak lama kemudian, Tom menerima telepon dari Judy. Ia memberitahu bahwa pihak sekolah sedang mencari keberadaan Catch karena sudah 2 hari Catch tidak masuk sekolah. Pihak sekolah bahkan telah melacak keberadaan Catch hingga ke rumah Judy. Karena itu, untuk sementara waktu, Catch tidak aman jika kembali ke sana. Untungnya, pihak sekolah belum mengetahui bahwa selama ini Catch sebenarnya berada bersama Tom. Tom kemudian meyakinkan Catch bahwa untuk sementara waktu ia akan aman selama tetap berada di rumahnya. Namun Catch harus tetap berada di kamar Tom dan tidak membuat keributan, karena Tom khawatir orang tuanya akan datang dan mengetahui bahwa dirinya menyembunyikan seorang anak di bawah umur di dalam kamar tersebut. Tom juga memberikan satu aturan penting. Catch tidak boleh membuka pintu kamar jika yang datang bukan dirinya. Pada awalnya, Catch masih merasa ragu dengan situasi tersebut. Namun, Tom kembali berhasil meyakinkannya untuk tetap tinggal bersamanya. That was Judy. Not safe for you to go there anymore. The idea about you and me. You can stay here. Unless you know for sure it's me. You'll stay here with me. I promise. Keesokan harinya, Catch menghabiskan hampir seluruh waktunya di kamar Tom. Bahkan ia menahan keinginannya untuk menggunakan kamar mandi selama berada di sana. Ketika Tom pulang, ia justru marah kepada Catch karena mendengar suara-suara yang berasal dari dalam kamarnya. I can't anymore. Here. Situasi yang dialami Catch semakin buruk. Tom juga melakukan tindakan seksual terhadap Catch dan memaksanya menuliskan pengalaman yang dirasakannya dalam sebuah buku catatan setiap kali tindakan tersebut terjadi. I got you a present. And it was how many times? Go. Come with me. Selama orang tua Tom berada di rumah, Catch bahkan harus dibawa keluar kamar secara diam-diam setiap pagi agar dapat membersihkan diri di kamar mandi. Dalam waktu singkat, kehidupan Catch berubah sepenuhnya. Dari seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan normal, ia kini berada dalam kendali Tom dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Tanpa disadari, sudah 7 bulan, Catch berada di dalam kamar Tom tanpa pernah keluar untuk melihat dunia luar. Setiap hari, Catch hanya mendapatkan makanan berupa roti dan selai kacang. Ia juga dilarang keras turun ke lantai bawah tanpa didampingi Tom. Dari balik lubang ventilasi, Catch sesekali dapat mendengar percakapan kedua orang tua Tom yang masih berada di rumah tersebut. Memasuki malam hari, Tom mulai menyadari bahwa kondisi Catch semakin kurus. Namun alih-alih memberikan makanan yang lebih layak, Tom hanya menyisakan makanan yang ia konsumsi untuk diberikan kepada Catch. I told you time and time again. Yep. You get too skinny. Pada saat yang sama, Tom menerima telepon dari ibu Catch. Rupanya sang ibu mengetahui keberadaan Tom karena sebelumnya Catch pernah menelponnya. Nomor Tom kemudian muncul dalam daftar panggilan di telepon ibu Catch. Mendengar percakapan tersebut, Catch mulai bertanya-tanya, apakah ibunya sebenarnya sudah mengetahui bahwa dirinya berada di rumah Tom? Namun Tom segera memberikan penjelasan yang berbeda. Ia mengatakan bahwa ibu Catch hanya merasa keberatan dengan jumlah tagihan pada rekeningnya dan sama sekali tidak menanyakan keberadaan Catch. Padahal, tanpa sepengetahuan Catch, dirinya sudah tercatat sebagai orang hilang selama 9 bulan. Yeah, I'm sorry. Okay. It showed up on her bill. Didn't even ask about you. Because she was upset about the money. Give a damn what happened to you. Keesokan harinya, Catch kembali mendengar percakapan dari balik ventilasi. Ia mengetahui bahwa kedua orang tua Tom berencana pergi ke supermarket.
Kesempatan itu kemudian ingin dimanfaatkan Catch untuk turun ke lantai bawah dan mencoba menghubungi ibunya. Have you got everything? Get your head if it wasn't attached. What did I tell you? Malam harinya, polisi setempat datang ke rumah Tom. Menyadari situasi tersebut bisa membahayakan rahasianya, Tom segera menyembunyikan Catch di area basement. For a girl, Tanya Nicole Cash. I could take a quick look around inside. You too. Thank you. You're safe now. Dari tempat persembunyiannya, Catch dapat mendengar percakapan antara Tom dan pihak kepolisian. Mendengar percakapan itu, Catch mulai merasa curiga. Esokan harinya, Catch sudah semakin tidak tahan dengan keadaan yang terus membatasinya. Ia pun memutuskan untuk keluar dari kamar tersebut. Keputusan itu justru membuat sikap Tom berubah drastis. Ia mengancam Catch dan mengatakan bahwa jika Catch berani meninggalkan tempat itu, ia akan membahayakan nyawanya. Hey, I'm really grateful to you. I'll kill you. Tanpa terasa, sudah lebih dari 1 tahun Catch menjalani kehidupan di dalam kamar tersebut. Pada suatu hari, Catch menuliskan sebuah catatan mengenai kehidupan yang selama ini ia jalani. Malam harinya, Tom kembali datang dan memberikan donat kepada Catch. Sweet as you are, bath time means to you. I could sneak out to the back porch. Get us a place of our own one day. Pada saat malam Natal tiba, Tom meminta Catch bersembunyi di dalam lemari pakaian selama dirinya dan keluarganya pergi beribadah ke gereja. Menurut Tom, hal tersebut merupakan bagian dari tradisi keluarganya. Pada hari Natal, setiap pintu kamar di rumah itu tidak boleh dikunci atau ditutup. Tujuannya agar orang-orang di rumah dapat mengambil hadiah Natal yang berada di setiap ruangan. All of us in a lot of trouble, don't be stupid. Setelah Natal berlalu, musim panas pun tiba. Suhu yang semakin tinggi di Amerika membuat kondisi Catch di dalam kamar tersebut terasa semakin berat. Di tengah keadaan itu, Catch juga mengetahui bahwa ibunya telah menikah lagi. Yang lebih membuatnya terpukul, sang ibu terlihat tidak menunjukkan kepedulian terhadap kabar bahwa Catch telah menghilang selama 1 tahun. Waktu terus berlalu, hingga Catch telah menghabiskan 2 tahun di tempat tersebut. It never mattered to her. I thought I trained you. Ketika malam Natal kembali tiba, ia harus menjalani hal yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu bersembunyi di dalam lemari pakaian selama keluarga Tom pergi beribadah. Merry Christmas. Go ahead. Catch akhirnya tidak sanggup lagi bertahan. Ia mengatakan kepada Tom bahwa dirinya ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Tom justru berusaha menahannya dengan mengatakan bahwa jika Catch pergi, tidak akan ada lagi orang yang menjaganya. Ia bahkan menganggap Catch sebagai cinta dalam hidupnya. Untuk membuat Catch tetap tinggal, Tom mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri apabila Catch tetap memaksakan diri untuk pergi. Dalam keadaan seperti itu, Catch merasa tidak memiliki pilihan lain selain tetap bertahan di tempat tersebut. I would kill myself. That means we got the whole day. I'll be there in a second. Suatu hari, Judy datang menemui Tom. Tujuannya adalah menanyakan apakah Tom memiliki keterkaitan dengan hilangnya Catch yang selama beberapa tahun terakhir telah diberitakan melalui surat kabar. Judy mendapatkan jawaban yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Tom kembali menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Catch. Was that about? Talk what out? Waktu terus berjalan. Tanpa disadari, sudah 6,5 tahun Catch berada di tempat tersebut. Selama itu pula, ia terus mengalami perlakuan seksual yang dilakukan Tom. Kini, Catch telah berusia 18 tahun. Menurut Tom, pakaian yang selama ini dikenakan Catch sudah tidak sesuai lagi dengan usianya. It'd be really nice to feel the breeze. Maybe you should go shopping.
Karena itu, Tom memberinya kesempatan untuk pergi berbelanja ke sebuah swalayan. Ia hanya diperbolehkan berbelanja pada hari Minggu, namun kesempatan tersebut tetap disertai satu syarat. Catch hanya diberikan waktu sekitar 2,5 jam untuk berada di luar dengan rute yang telah ditentukan Tom. Catch harus sudah kembali tepat pukul 1 siang. That means you're gonna have at least 2.5 cross through the alley onto Evans. What the map is for. And you take the bus one stop. There under the big white church. I understand. If I find you, I'll kill you. Akhirnya, hari yang selama ini dinantikan Catch tiba. Untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, ia kembali menginjakan kaki di luar kamar tersebut. Dengan mengikuti rute yang telah ditentukan Tom, Catch mulai meninggalkan tempat itu untuk pergi berbelanja. Setelah mengikuti rute yang telah ditentukan, Catch akhirnya tiba di swalayan yang dimaksud Tom, sebuah toko yang berada di bawah gereja berwarna putih. Di sana, Catch bertemu dengan penjaga toko bernama Tika. Tika kemudian membantu Catch memilih beberapa pakaian yang sesuai untuknya. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Tony datang ke toko tersebut. Ternyata, Tony adalah suami Tika. Setelah berbicara dengan Tony, Catch terlihat tidak nyaman berada di dekat orang lain. Catch kemudian kembali ke rumah Tom tepat waktu. Ia juga menggunakan uang yang diberikan Tom sesuai dengan kebutuhan saat berbelanja. Melihat Catch mematuhi aturan yang diberikan, Tom mulai merasa bahwa dirinya dapat dipercayainya. Karena itu, Catch akhirnya diperbolehkan keluar setiap hari Minggu. We would make this a thing. I will. I'll be good. Pada malam harinya, Catch bahkan memberanikan diri keluar rumah secara diam-diam. Ia hanya ingin merasakan udara dan suasana malam setelah sekian lama terkurung di dalam kamar. Memasuki minggu berikutnya, Catch kembali mendapatkan izin untuk ke kota. Pada kesempatan berikutnya, Catch memilih mengunjungi toko kelontong tempat Tony bekerja. Berbeda dari kekhawatiran Catch sebelumnya, Tony justru menunjukkan sikap yang ramah kepadanya. Hey there. Hey, nothing to apologize about. No, I mean it. My wife says I look good in it. Have a good day. Namun, kesempatan Catch untuk keluar kembali terhenti pada minggu berikutnya. Orang tua Tom tidak pergi ke gereja karena ayahnya sedang mengalami masalah pada paru-parunya. Karena itu, Catch hanya bisa keluar ketika ayah Tom pergi menemui dokter. Kondisi tersebut membuat Catch dan Tom terlibat dalam perdebatan. Tom kemudian berusaha menenangkan Catch dan mengatakan bahwa keadaan ini hanya sementara, sehingga tidak akan berlangsung selamanya. Today shopping trip's canceled. Your father is on the decline, they said. Selama bertahun-tahun, Catch mulai lelah mendengar berbagai janji Tom yang tidak kunjung terwujud. Untuk meredakan emosinya, Tom kemudian berlutut dan menyatakan keinginannya untuk menikahi Catch. Setelah itu, Catch memberanikan diri menyampaikan satu hal penting. Ia merasa sudah waktunya orang tua Tom mengetahui keberadaannya, terutama jika Tom memang benar-benar serius ingin menikahinya. Tom akhirnya menyetujui keinginan tersebut, tetapi ia menetapkan satu syarat. Catch harus mengganti namanya menjadi Nikki dan berpura-pura datang dari luar, seolah-olah dirinya bukan seseorang yang selama ini tinggal di rumah tersebut. You promised it wouldn't be like this forever. We'll call you Nikki. It's my girlfriend, Nikki. I'm gonna do this for you because I love you. You ever wanted. It's time. Akhirnya Tom memperkenalkan Catch kepada kedua orang tuanya. Ia menjelaskan bahwa Catch berada di rumah tersebut untuk membantu merawat mereka. Namun, karena selama ini Catch lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar, ia tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Kondisi itu kemudian membuat kedua orang tua Tom merasa berkeberatan. Mereka justru mengeluhkan kepada Tom bahwa keberadaan Catch tidak membuat pekerjaan mereka menjadi lebih ringan, tetapi malah menambah kesulitan bagi mereka. Setelah mendengar keluhan tersebut, Tom meminta Catch keluar rumah untuk menenangkan keadaan dan meredakan kemarahan ibunya. I don't know how to run it. Start there then. Good to have you back. Maybe we see you around a little more often then? You don't know how to iron. Being pretty, she's completely useless. Hari itu Catch pergi ke gereja. Kedatangannya disambut dengan baik oleh para pengurus gereja.
If you'd like to take that step all the way in, we have services in afternoons too. Namun setelah kembali ke rumah, suasana justru berubah. Tom memarahinya karena pulang terlambat dan mengaku tidak mengetahui kemana Catch pergi. Here's your allowance. Setiap minggu, Tom memang memberikan uang saku kepada Catch. Namun, Catch memilih untuk menyimpan uang tersebut. Like to look around by yourself these days? I'm looking for something nice for church. Setelah Catch mendapatkan izin untuk keluar rumah, ia mulai lebih sering pergi beribadah. That's more like it. Remembering the rules a little before dinner. Thank you. Kemudian pada tahun 2005, tepat 10 tahun sejak Catch dinyatakan hilang, Tony kebetulan melewati rumah tersebut. Dari luar, ia melihat Catch melalui jendela kamar dan kemudian menyatanya. Catch sendiri cukup sering membeli pakaian untuk keperluan ibadah di toko milik istri Tony. Suatu hari, Catch kembali terlambat pulang ke rumah Tom. Hal itu membuat Tom marah karena ia merasa Catch telah mengingkari kepercayaannya. Tom semakin marah setelah menemukan uang yang selama ini disimpan oleh Catch. This back before you run out of tampons. Keesokan harinya, Tony melihat Catch yang kini lebih dikenal dengan nama Nikki sedang menangis di tokonya. Catch kemudian menceritakan bahwa pacarnya tidak lagi memberikan uang kepadanya. Sebelum meninggalkan toko, Catch melihat seorang polisi. Saat itu muncul pikiran bahwa mungkin inilah kesempatan baginya untuk memberitahukan bahwa dirinya merupakan gadis yang selama ini dinyatakan hilang. Namun kesempatan tersebut belum ia ambil. Anything interesting on that shelf I should know about? Amount of money? You're here most of the time anyway. I wouldn't be good at it. I'm not. What's really going on here? Malam harinya, Catch kembali terlibat perdebatan dengan Tom. Ia mulai kehilangan kepercayaan terhadap janji Tom yang mengatakan akan segera membelikannya cincin pertunangan. Keesokan harinya, Catch kembali datang ke toko Tony untuk membeli sesuatu. Karena sebelumnya melihat Catch menangis, Tony mulai memahami bahwa sosok yang disebut sebagai pacarnya adalah penjaga keamanan sekolah tempat Catch dulu bersekolah. Still not allowed to have a job? One who lives a few blocks away? You've got to take control of your life. Tony kemudian mengatakan bahwa Catch pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan seharusnya memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Perkataan itu terus teringat oleh Catch. Keesokan harinya, ia akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan sebuah rahasia kepada Tony. Catch mengatakan bahwa dirinya adalah gadis yang telah dinyatakan hilang selama 10 tahun. Ia juga menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Tanya Catch, bukan Nikki, seperti yang selama ini ia gunakan. Mendengar pengakuan tersebut, Tony kemudian mencari informasi melalui internet. Hasil pencariannya ternyata membenarkan cerita yang disampaikan Catch. Catch sebenarnya tidak memiliki tempat lain untuk dituju selain rumah Tom. Karena itu, Tony memberikan sebuah telepon seluler agar Catch dapat menghubungi polisi dari rumah tersebut. How's that Bible study? Fine. Setelah kembali ke rumah Tom, Catch langsung menuju basement dan menyalakan mesin cuci untuk menciptakan alasan agar keberadaannya tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam kesempatan itu, ia diam-diam menghubungi pihak kepolisian dan menceritakan situasinya. Tidak lama kemudian, polisi yang sebelumnya sempat dilihat Catch di toko datang dan menangkap Tom. Kepada ibu Tom, polisi menjelaskan bahwa putranya telah menyembunyikan seorang anak di bawah umur selama 10 tahun di dalam kamarnya. Setelah laporan tersebut diterima, Catch akhirnya berhasil dibebaskan dari rumah itu dan keluar dari situasi yang selama bertahun-tahun membelenggunya. 12 tahun setelah kejadian tersebut, kehidupan Catch telah berubah. Ia tumbuh menjadi seorang wanita dewasa dan berusaha memperbaiki kembali hubungannya dengan ibu kandungnya. Kini, Catch dan ibunya menjadi jemaat tetap di gereja yang pernah didatangi Catch sebelumnya. Gereja tersebut juga merupakan tempat Tony dan istrinya, Tika, beribadah. Itulah kisah nyata tentang Tanya Catch, seorang wanita yang kehilangan 10 tahun kehidupannya karena disekap di sebuah kamar. Film pun berakhir. Sampai bertemu di alur film berikutnya. Merry Christmas. Go sing us into the spirit.